Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Adam Pratama dari kelompok 4 desain. Di sini saya akan menjelaskan IABD kelompok saya. Pertama saya akan menjelaskan konsep dasar IABD. Rapid Application Development atau Rapid Prototyping adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental bertingkat. IABD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan metode iteratif berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model sistem dikonstruksikan di tahap awal pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan requirement user. Jika analisa kebutuhan di awal sudah dapat dipahami dengan benar, maka tidak menjadi hambatan bahwa tim pengembang akan membuatkan sebuah sistem yang sempurna secara fungsional dan sesuai dengan tujuan tim yang kira-kira waktunya tuh 60-90 hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi IRD. Sini ada skemanya, yaitu requirement planning, user design, construction, dan cutover. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis dan perancangan website e-commerce ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang terdapat 4 fase pada metode ini. 4 fasenya itu, yang pertama ada requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Fase ini merupakan fase pertemuan antara penganalisis dan pengguna untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem yang akan dibangun serta mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang akan timbul untuk mencapai tujuan tersebut serta menganalisis semua sistem yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya ada fase IRD Design Workshop. Fase ini merupakan fase dalam bentuk workshop desain IRD antara penganalisis dan pemrograman untuk merancang sebuah sistem yang akan dibangun. Penganalisis dan pemrograman saling bekerja sama dalam membangun sistem dan menunjukkan representasinya dalam bentuk visual design dan pola kerja kepada pengguna sistem. Pada fase ini juga pengguna merespon prototipe yang telah dirancang, dan penganalisis dan pemrogram dapat memperbaiki serta menganalisis modul-modul yang dirancang berdasarkan dari respon pengguna sistem. Selanjutnya ada fase konstruksi. Fase ini merupakan fase eksekusi dalam pembuatan skrip program dan merupakan kelanjutan dari fase kedua. Pada fase ini menunjukkan platform hardware dan software yang digunakan. Setiap desain yang dibuat pada fase sebelumnya akan ditingkatkan dengan menggunakan perangkat IRD. Setelah fungsi baru tersedia, fungsi baru tersebut ditunjukkan kepada pengguna untuk mendapatkan interaksi dan revisi. Yang selanjutnya, penganalisis akan melakukan perubahan dalam setiap desain aplikasi berdasarkan instruksi dan pengguna. Selanjutnya ada namanya fase cutover atau implementasi. Fase ini penganalisis bekerja dengan para pengguna secara intensif selama workshop berlangsung dan merancang beberapa aspek dan non-teknis yang dibutuhkan segera. Setelah aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem yang diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi tersebut. Selanjutnya saya akan menghubungkan metode Rapid ini kepada project yang telah kami buat. Pertama tuh fase requirement planning. Pembuatan web e-commerce dengan metode Rapid ini memiliki beberapa tahap. Berikut adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap pengembangan aplikasi. Dalam tahap requirement planning ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang akan ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Berikut adalah tahap-tahap requirement planning. Yang pertama itu adalah pembagian tugas pengerjaan project. Untuk pengembangan sistem pembelian toko Blast Collection ini, maka dibutuhkan tim pengembang dalam bidang-bidang masing-masing. Di sini pembagian tugas-tugasnya menjadi project, analisis, desain, dan programmingnya, dan testingnya. Ya. Dan tahap selanjutnya itu adalah tahap observasi dan wawancara. Pada observasi dan wawancara ini, analisis melakukan peran besar di mana
Project dilakukan dengan melakukan observasi ke tempat yang akan mendapatkan aplikasi ini dengan tujuan aplikasi ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Observasi ini dilakukan di toko Blast Collection yang terdapat di ITC Mangga 2, dan tahap ini juga ada tahap wawancara yang mana analisis menanyakan beberapa pertanyaan berhubungan dengan pembuatan aplikasi e-commerce ini. Berikut pertanyaan wawancaranya. Pertama tentang identify automated solution, itu identifikasi solusi otomatis. Selanjutnya tentang maintain application software buat perangkat lunak. Selanjutnya tentang maintain teknologi infrastruktur, memelihara infrastruktur teknologi. Selanjutnya tentang install sistem dan memasang sistem. Terus juga ada manage dan kolab perubahan. Oke. Terus pada tahap selanjutnya pada requirement planning, yaitu spesifikasi dan analisis. Setelah tahap yang di atas selesai, selanjutnya melakukan spesifikasi terhadap semua informasi yang sudah didapatkan agar pembuatan aplikasi web e-commerce ini dapat terbuat tepat dan sesuai kebutuhan. Tujuannya itu analisa kebutuhan pengguna sistem dalam aplikasi market ini meliputi analisa kebutuhan pengguna sistem seperti kebutuhan pengunjung, kebutuhan pembeli, kebutuhan penjual, kebutuhan admin. Tujuan dibuatnya perangkat lunak ini adalah memudahkan dan mempercepat proses kegiatan transaksi toko, melalui penjualan, pemakaian, dan pemasaran. Yang kedua itu kebutuhan pengguna user requirement. Adapun pengguna pada sistem informasi punya toko ini adalah manajemen pemasaran toko, manajemen penjualan pakaian, manajemen stok pakaian, dan manajemen laporan. Yang ketiga ada kebutuhan sistem atau sistem requirement. Yang subnya itu kebutuhan fungsional, fungsi requirementnya. Adapun fungsional sistem informasi penjualan toko dapat dilihat dari kebutuhan penggunanya. Pertama ada manajemen pemasaran toko, itu menambah, mengedit, dan menghapus data toko. Yaitu ada manajemen penjual pakaian, yaitu penjual dapat menambahkan, melihat, dan penjual dapat melihat riwayat transaksi pembelian. Ada manajemen stok pakaian, manajemen laporan. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional atau non functional requirement, yaitu user friendly and user experience, cepat dalam waktu pengaksesan, keamanan yang baik, pengguna mudah memahami tampilan program, mudah dioperasikan, diberikan validasi dan pendataan. Terus ada juga analisa kebutuhan sistem. Itu pengunjung ini diharapkan login dahulu untuk melakukan penjualan pembelian. Terus ketika mendata sebagai pembeli sistem ini, pengunjung mengisi data form. Terus diharapkan masuk terlebih dahulu bagi admin, penjual, dan pembeli untuk melakukan transaksi dan pengelola web ini. Terus setiap pembeli membeli produk yang diminati, setiap sistem ini diarahkan ke keranjang pembelian. Setiap posting produk penjual tersimpan di data produk penjual dan mengedit, memperbarui kembali stok produk. Selanjutnya penjual bisa melihat data pengunjung di web tokonya. Selanjutnya ada rancangan penjadwalan dan biaya proyek. Penjadwalan dan rancangan anggaran pengerjaan proyek ini dibuat dengan aplikasi Microsoft Project, di mana project schedule estimasi biaya dibuat berdasarkan hasil wawancara, di mana komunikasi awal didapatkan gambaran beberapa besar kompleksitas aplikasi yang dikerjakan. Proses pengerjaan selama 2 bulan. Berikut ada rancangan penjadwalan proyeknya. Dan rancangan estimasi biaya dalam proyek ini. Biayanya dari project manager, analisis, desainer, programmer, dan testing. Dan beberapa cost detailnya. Perkiraan estimasi biaya yang dikeluarkan dalam proyek ini adalah 40 juta 100.000 ditambah dengan PPN 10% menjadi 40 juta 140.000.
ya. Selanjutnya ada fase user design dan construction. Pada fase ini kami membuat desain UML dengan menggunakan staf UML dan membuat desain mockup menggunakan tool Balsamiq berdasarkan requirement dan analisis yang kami dapat berupa pertama ada build sistem pada user design. Pertama pembuatan UML-nya, ada pembuatan use case diagramnya, terus ada pembuatan activity diagramnya, ada pembuatan sequence diagram, dan pembuatan kelas diagramnya. Selanjutnya setelah membuat desain UML ini, desainer membuat tampilan mockupnya untuk tampilan awal loginnya, home untuk admin dash collection, dan tampilan halaman pada produk pakaiannya. Dan pada fase ini dilakukan refine penghalusan di mana data mockup disampaikan ke user oleh analisis. Kemudian user memeriksanya dan akan menyetujuinya. Karena pada tahap ini tidak ada perbaikan UI, maka selanjutnya dibawakan konstruksi program sebagai bagian dari pembuatan prototyping. Jadi dikatakan refine yang sifatnya perbaikan nggak ada dan lebih ke persetujuan tampilan saja. Selanjutnya ada fase construction. Pada fase ini di mana programmer akan membuat prototipe awal berdasarkan UML dan gambar mockup yang desainer buat. Dan untuk mengkonstruksikan hasil dari desain, programmer membuat aplikasi menggunakan framework kode injector atau CI dan menggunakan Sublime Text untuk membuat database-nya dan menggunakan Sublime Text untuk membuat database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Pertama, programmer akan melakukan setting database-nya sebagai berikut. Setting database, lalu programmer akan membuat proses pembuatan programnya, pembuatan secara front end, dan pengaturan config-nya. Lalu pembuatan backend-nya. Setelah itu desainer akan melakukan pembuatan database-nya menggunakan tools PHP MyAdmin, melakukan pengaturan database-nya juga, pengaturan di PHP MyAdmin-nya, pembuatan database-nya ini, produk ya, protokol session, sampel user, config. Selanjutnya itu prototype project website. Di bawah ini adalah hasil prototyping yang berdasarkan mockup yang telah dibuat oleh desainer. Ini tampilan awal. Tampilan awal seperti ini. Lalu tampilan loginnya. Lalu juga ada tampilan adminnya.
dan tampilan usernya. Juga seperti tadi di desain juga di program juga ada review program. Pada fase ini ada terjadi pengulangan iteratif kedua di mana proses review pengalusan jadi antara tipe pengembangan dengan user diwakili oleh analisis. Tampilan awal dimulai dengan login. Misalnya login akan muncul halaman customer seperti halaman ini, seperti di bawah ini. Kemudian pemilik toko meminta agar pembuatan awal program langsung mengarah ke bagian daftar produk, sehingga orang yang pertama kali membuka program ini akan langsung mengetahui produk yang dijual oleh toko ini. Terus ada demonstration. Selanjutnya ada tahap testing. Pada tahap ini adalah di mana programmer melakukan serangkaian testing secara keseluruhan guna mengetahui apakah ada masalah atau tidak sebelum aplikasi ini diimplementasikan. Berikut tes yang dilakukan. Keterangannya itu login admin, tampilannya versi login oke. Dan seterusnya. Fase selanjutnya itu ada fase cut over atau implementasi. Pertama adalah spesifikasi kebutuhan, spesifikasi software dan hardware untuk membuat website ini. Software yang digunakan adalah sistem operasi Windows, minimal Windows 8, antivirusnya itu bebas produk apa saja, hardware-nya minimal prosesor Intel Core i generasi ketiga, RAM 6GB, hard disk-nya 500GB, akses internet, hosting dan domain. Untuk instalasinya, siapkan data project baik, data programming dan database, upload semua data folder hosting yang telah dibeli sebelumnya, sinkronisasi data tersebut dengan domain yang telah dibeli dan diaktifkan. Selanjutnya testing, pengujian, maintenance. Lakukan pengujian aplikasi web menggunakan nama domain yang telah diaktifkan tadi. Lakukan serangkaian testing seperti yang dilakukan saat konstruksi program dilakukan. Buatlah jadwal maintenance terhadap aplikasi web tersebut berdasarkan kesepakatan awal tentara di project schedule. Terus ada training cara penggunaan aplikasi. Pada sesi ini kami melakukan serangkaian pelatihan pada user beserta 3 pegawai, mulai cara penggunaannya aplikasi sampai pada bagaimana melakukan perawatan web agar bisa berjalan dengan baik dan benar serta aman dari serangan hacker dan maupun cracker. Adapun buku petunjuk tahapan training cara pengguna aplikasi ini kami lampirkan di bagian akhir makalah dengan judul buku panduan training aplikasi. Oke, lanjut lagi untuk nomor 3. Jelaskan yang Anda telah ketahui yang Anda lakukan terkait dengan tools yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Jelaskan toolsnya dan cara mempraktekannya. Pertama tuh toolsnya ada Microsoft Word, yaitu untuk pembuatan makalah dan proposalnya. Dalam pembuatan makalah website toko Blast Collection, bab pertamanya ada pendahuluan yang isinya tuh latar belakang, tujuan, manfaat, batasan pelaksanaan proyek. Terus di bab keduanya ada landasan teori atau tinjauan teori. Di bab ketiganya ada hasil dan pembahasan berupa hasil laporan job desk. Terus dan ada bab 4 yang isinya tuh kesimpulan dari masalahnya. Selanjutnya tools yang kedua ada Microsoft Excel.
Di sini Microsoft Excel tuh untuk membuat penjadwalan proyek. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakannya. Oke, kita lanjutin lagi untuk pembuatan schedulingnya. Di sini tabel kolom kegiatannya, bulannya. Di sini saya akan membuat setiap per minggu, jadi kenanya 4. Terus ada kegiatannya, terus ada di bagian sini tuh requirement analysis, dan nama kegiatannya pembuatan kelompok. Terus itu ada pembagian tugas. Ketiga, pembuatan time scheduling. Yang keempat, ada perumusan masalah. Yang kelima, ada observasi dan wawancara. Yang keenam, ada analisis kebutuhan. Yang di sini tuh selanjutnya bagian itu desainnya. Yang pertama ada perancangan UML. Yang kedua ada penggambaran skema database. Yang ketiga ada perancangan UI. Di sini tuh selanjutnya itu implementasinya, jadwal implementasi. Yang pertama ada pembuatan website. Yang kedua ada implementasi website, dan yang terakhir ada controlling.
Oke, saya telah menyelesaikan pembuatan schedule-nya. Yang pertama, pada kegiatan pembuatan kelompok pada minggu pertama bulan Maret. Untuk pembagian tugasnya pada minggu kedua bulan Maret. Untuk pembuatan time schedule-nya pada minggu kedua bulan Maret. Untuk pelunasan masalahnya pada minggu kedua bulan Maret. Untuk observasi dan wawancara pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret. Untuk analisis kebutuhan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Maret. Di desainnya untuk perancangan UML terjadi pada minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama di bulan April. Untuk penggambaran skema database-nya pada minggu pertama di bulan April, dan untuk perancangan UI-nya pada minggu pertama dan minggu kedua bulan April. Untuk implementasinya pembuatan website pada minggu kedua atau minggu ketiga di bulan April, dan untuk implementasi website pada minggu keempat di bulan April. Dan untuk kontrolnya selalu ada. Selanjutnya saya akan membuat UML. Saya membuat UML di start UML. Di sini saya akan membuat diagram. Diagram pertama saya buat yaitu diagram sequence. Diagram sequence ini mendeskripsi interaksi antar objek dan sekitar sistem berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Untuk langkah pertamanya yaitu kita buka start UML-nya, lalu seperti biasa ke model, add diagram, pilih sequence diagram, maka muncul tampilan sequence yang di sequence diagram. Sebelum itu kita akan add aktornya terlebih dahulu. Di sini kita kasih nama aktornya pelanggan. Line-nya yaitu kita kasih nama form konfirmasi.
kita kasih nama form chat control konfirmasi. Dan satu lagi data konfirmasi. Kita sekarang selanjutnya kita hubungkan message-nya dari aktor ke form konfirmasi. Isi data konfirmasi add data konfirmasi situ panjang dulu. Situ ya, data konfirmasi yang di sini namanya cek validasi. Di sini tampilan bahasan, di sini tampilan pesan error, terus di sini cek koneksi. Tampilkan pesan sukses. Dan yang terakhir save. Oke, saya telah membuat diagram sequence-nya. Di sini diagram sequence dimulai dari pelanggan memilih form
konfirmasi pembayaran ya sesuai dengan nilai yang ada dan bukti pemesanan. Terus sistem menampilkan form konfirmasi pembayaran dan pelanggan akan mengisikan data sesuai dengan item pada konfirmasi pembayaran. Setelah itu di input, maka pelanggan dapat mengklik tombol simpan, lalu dari sistem akan menampilkan pesan sukses. Di sini saya hanya menjelaskan diagram sequence-nya. Untuk diagram yang lainnya ada di link saya di bagian desainer ya, bisa dicek. Oke, setelah tadi saya sudah membuat UML-nya, di sini saya akan membuat mockup-nya. Di sini saya akan membuat mockup tampilan loginnya. Di sini aplikasi yang saya gunakan adalah Balsamiq. Jadi untuk pertama kita pilih browser sebagai tampilan websitenya. Lalu kita besarin sedikit. Lalu kita pilih some text label. Lalu di sini tulis nama tokonya. Kalau dari komplo kami nama tokonya Blast Collection. Setelah membuat namanya, kita pilih text input. Di sini buat kolom kita memasukkan username-nya. Lalu ambil lagi text inputnya. Di sini untuk passwordnya, untuk memasukkan passwordnya. Terus kita pilih button. Di sini untuk pelanggan nanti akan mengeklik login ketika sudah menuliskan username beserta passwordnya. Oke, setelah itu saya ingin membuat teks lagi. Saya buat jadi inilah tampilan halaman login yang saya telah buat. Jadi di situ ada nama tokonya Blast Collection, terus ada kolom inputan buat menuliskan username dan passwordnya, dan ketika selesai kita akan ngeklik login. Setelah itu kalau jika pelanggan lupa password, pelanggan tinggal mengklik lupa password, akan kedirect ke form lupa password dan akan membuat password barunya. Dan ketika pelanggan belum punya akun, maka pelanggan akan mengklik belum punya akun dan akan ke direct ke register membuat akun. Oke, sudah saya jelaskan semua tools yang ada. Sekian penjelasan dari saya untuk pertanyaan kuis tadi. Kalau ada kekurangan atau salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.